Halo guys, balik lagi di channel Mini Review. Pada kali ini Mimin akan merangkum alur dari film yang berjudul Luka. Film yang dirilis 2 tahun yang lalu ini, menceritakan tentang pertemanan 2 ekor monster laut dengan seorang anak perempuan yang berlomba di sebuah kota kecil yang indah di tepi pantai di Italia. Awalnya persahabatan mereka bertiga berjalan normal, namun semua berubah ketika identitas para monster laut mulai terungkap. Nah, bagaimana alur selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah kota di lepas pantai yang bernama Porto Rosso, terdapat sebuah cerita legenda mengenai kehidupan para monster di dalam perairan laut sana. Banyak legenda yang mengatakan, para monster laut ini sering ke permukaan untuk menakut-nakuti dan mengganggu para nelayan. Sehingga, para nelayan tidak ada yang berani berlama-lama melaut untuk menangkap ikan. Yang lebih mengerikan lagi, para monster ini juga naik ke daratan, masuk ke tengah kota dengan wujud manusia. Namun, ada juga yang beranggapan, para monster itu sebetulnya ingin berteman dengan manusia. Tapi terkendala dengan bentuk fisik mereka yang mengerikan, sehingga manusia tidak ada satupun yang mau berteman dengan mereka, bahkan cenderung memusuhinya. Sementara itu, di dalam laut sana, ada seekor monster yang menghabiskan hari-harinya dengan menggembalakan kawanan ikan. Berangkat habis subuh, lalu menggembala ke padang rumput laut yang luas sampai ikan-ikannya kenyang, kemudian pulang kembali ke kandang selepas asyar. Begitu, rutinitas dia setiap harinya. Nama monster laut ini adalah Luka Paguro. Dengan usia yang masih remaja, Luka tergolong monster yang patuh dan nurut dengan orang tua. Perintah orang tuanya untuk menggembalakan kambing, menggembalakan ikan, selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Namun, lama-kelamaan, Luka merasa bosan karena selalu melakukan hal yang sama setiap hari. Keinginannya untuk mencoba hal yang baru, sangat menggebu-gebu. Terutama, dia sangat penasaran dengan kehidupan para manusia yang ada di daratan sana. Namun, orang tua Luka, Daniela dan Lorenzo, tidak pernah mengizinkannya untuk naik ke permukaan. Mereka cemas kalau-kalau manusia akan berbuat jahat kepadanya. Karena usia Luka yang masih kecil. Sampai pada suatu hari, tidak sengaja dia menemukan sebuah jam beker dan kartu yang jatuh di dekat ikannya yang sedang mencari makan. Dia merasa terkagum-kagum dengan barang-barang yang baru ditemukannya itu. Membuatnya semakin penasaran dengan manusia. Ketika selesai makan siang, Luka kembali menggembalakan ikannya ke padang rumput laut. Dia kembali ke tempat di mana dia menemukan jam beker tadi, dan ternyata, ada lebih banyak lagi barang-barang manusia di sana. Ada gelas, dan sebuah gramofon kuno. Ketika sedang asik melihat barang-barang itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang berpakaian baju selam, yang tiba-tiba mendekatinya. Begitu baju selam itu dibuka, maka nampaklah, ternyata dia juga seekor monster laut seperti dirinya. Pertemuan yang singkat, namun cukup membuat Luka penasaran. Kemudian, Luka mengikuti kemana dia pergi. Sesampainya di pinggir laut, dia lalu naik ke daratan dan merubah wujudnya menjadi seorang anak kecil. Lalu tiba-tiba, dia menarik Luka ke daratan. Sejurus kemudian, berubahlah Luka menjadi manusia. Awalnya dia kaget, karena itu pertama kalinya Luka naik ke darat, melihat dunia dari luar laut. Namun, setelah dilihat-lihat, ternyata dunia di atas sini begitu indahnya, pikir Luka. Sampai-sampai di rumah pun, dia masih teringat akan keindahan dunia di luar sana yang tadi disaksikannya, walau cuma sebentar. Keesokan harinya, seperti biasa, Luka kembali menggembalakan ikan-ikannya. Namun, kali ini dia punya planning yang lain. Dia masih penasaran dengan pengalaman singkat kemarin, dan ingin naik ke daratan sekali lagi. Maka untuk itu, dia membuat sebuah patung batu sebagai pengganti dirinya, penjaga ikan-ikannya tersebut. Di pinggir laut, Luka kembali bertemu dengan monster laut kemarin. Dia bernama Alberto. Alberto Scorfano. Sepertinya Alberto merupakan tipe orang yang gampang berteman dengan siapa saja. Dia kemudian mengajak Luka pergi ke tempat tinggalnya. Dia ingin memperlihatkan tempat tinggal dan koleksi barang-barangnya kepada Luka. Namun, Luka lupa, dia itu belum terbiasa berjalan dengan kaki. Karena ini adalah baru kali pertama, Alberto dengan senang hati mengajarkannya cara berjalan. Tidak cuma itu, Alberto juga mengajarkan hal-hal lainnya kepada Luka.
Just kidding. Definitely look at it. The sky, clouds, the sun. Whoa, gravity, also known as falling! There's human stuff. Di dalam rumahnya, banyak sekali barang-barang unik yang sudah dikumpulkannya selama berhari-hari. Namun, satu yang paling menarik perhatian Luca yaitu sebuah gambar Vespa yang terpampang di dinding. Alberto yang tahu kalau Luca menyukai gambar Vespa itu kemudian menjelaskan kalau Vespa adalah sebuah kendaraan terbaik yang pernah dibuat oleh manusia. Memilikinya adalah salah satu impiannya yang tidak tahu kapan akan terwujud. Dan dengan Vespa, kita bisa kemana saja di dunia ini, sambung Alberto. Luca yang mendengarnya makin terkesima dengan gambar Vespa itu. Hari berlanjut makin sore, Luca dan Alberto makin asik dengan permainan mereka, membuat mainan Vespa. Have to go. Okay, bye. It's even better than the picture. Luca yang sadar kalau sebentar lagi maghrib, kemudian pamit, dan buru-buru pulang ke rumahnya. Di rumah ternyata dia sudah ditunggu oleh kedua orang tuanya. Sadar sudah berbuat salah, yaitu sudah naik ke permukaan tanpa izin mereka, Luca hanya tertunduk diam ketika ditanyai oleh orang tuanya. Pasti akan mendapatkan hukuman, pikir Luca. Beruntung nenek Luca membantunya dan menyelamatkannya dari amukan amarah kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Luca yang tidak kapok kembali lagi ke tempat temannya, Alberto Scorfano. Melihat Vespa yang sudah mereka buat kemarin dengan menggunakan bahan-bahan seadanya. Kemudian mereka bersenang-senang dengan Vespa buatan mereka itu. Sementara Daniela dan Lorenzo, orang tuanya Luca, panik mencari keberadaannya. Mereka cemas, karena hingga saat ini, Luca, anak mereka belum juga kembali pulang. Luca yang kelelahan dan tertidur pulas, tiba-tiba tersadar, lalu segera bangun. Hari ternyata sudah gelap, dia langsung bergegas pulang. Pasti kena marah lagi nanti sampai di rumah, pikir Luca. Dan benar saja. Di rumah sudah menunggu ayah dan ibunya dengan muka marah. Interogasi dari ayah dan ibunya membuat Luca tidak bisa berbohong lagi. Mengetahui kalau Luca 2 hari ini ternyata masih ke permukaan dan bermain di sana, Daniela menjadi kecewa dan marah. Lalu, dengan berat hati mereka mengatakan bahwa Luca harus pindah ke laut yang lebih dalam. Kebetulan di sana ada saudara ayahnya Luca, yang bernama Paman Ugo. Paman Ugo ini berupa monster ikan, sejenis anglerfish yang mempunyai lampu penerang di kepalanya, tinggal di kedalaman 900 meter di bawah permukaan laut. Dia bersedia merawat dan menjaga Luca di sana. Daniela dan Lorenzo tidak perlu khawatir lagi tentang keselamatan Luca. Panik mendengar rencana ibunya, Luca langsung melarikan diri dan pergi ke tempat persembunyian Alberto. Di sana, dia menceritakan semua rencana ayah dan ibunya. Lalu Alberto berkata, bagaimana kalau mereka pergi saja ke kota Porto Rosso. Di sana Luca tidak akan bertemu dengan orang tuanya lagi. Dan yang terpenting, di sana pasti ada banyak sekali Vespa, dan mungkin ada satu Vespa yang bisa dibawa bertualang mengelilingi dunia, kata Alberto. Luca yang mendengar langsung setuju. Dan, berangkatlah mereka ke kota Porto Rosso. Di kota Porto Rosso, mereka sampai dengan selamat. Namun, karena ini baru kali pertama, sepertinya memang tidak mudah untuk beradaptasi dengan manusia. Apalagi, semua hal sekarang adalah baru bagi mereka berdua. Termasuk perjumpaan mereka dengan seorang pemuda yang bernama Ercole Visconti. Dari perkenalannya, nampak kalau Ercole merupakan tipe orang yang sombong dan angkuh, langsung mengintimidasi mereka berdua. Tapi, bukan itu yang menarik perhatian Luca, akan tetapi, Vespa yang digunakannya. Vespa berwarna merah, kinclong tanpa gores sedikit pun, yang memanjakan mata siapa saja yang melihat. Namun, Ercole tidak suka kalau Luca terlalu lama memandang Vespa kesayangannya itu. Lalu Ercole menyuruh anak buahnya menyeret Luca dan Alberto ke air mancur. Entah apa maksud dia sebenarnya, namun hal itu tentu akan membahayakan bagi identitas Luca dan Alberto yang merupakan monster laut.
Beruntung mereka diselamatkan oleh seorang anak gadis yang tiba-tiba datang dengan sepeda. Sepertinya Ercole dan anak gadis ini sudah kenal dari lama. Namanya Julia Marcovaldo. Tapi Ercole selalu mengejek dan memanggilnya dengan panggilan, Spaulia si pecundang. Namun, Julia tidak terlalu menggubrisnya dan membawa Luca dan Alberto pergi dari sana. Di perjalanan, mereka berkenalan. Namun Julia terus saja mengoceh tentang Ercole dan kejuaraan Portorosso. Luca dan Alberto yang mendengarnya, merasa tertarik untuk ikut kejuaraan itu. Mereka lalu bercerita ingin sekali mendapatkan sebuah Vespa. Mudah-mudahan dengan mengikuti kejuaraan, mereka bisa mendapatkan uang, lalu membeli Vespa dengan uang tersebut. Luca dan Alberto lalu meminta kepada Julia, agar mereka bisa bergabung dengannya. Namun Julia berkata, untuk memenangkan kejuaraan itu tidaklah mudah, harus punya kemampuan. Karena kejuaraan ini merupakan kejuaraan triathlon, yang terdiri dari lomba berenang, makan pasta, dan lomba sepeda. Julia masih sangsi, apakah Luca dan Alberto ini memiliki kemampuan itu atau tidak. Namun dia yakin, kalau bertiga, tentu akan lebih mudah memenangkan kejuaraan, sekaligus mengalahkan Ercole yang selalu mengejeknya. Kemudian, Julia membawa Luca dan Alberto ke rumahnya. Di sana, dia tinggal selama musim panas ini bersama ayahnya yang bertangan satu, Massimo. Di rumah, Massimo sedang di dapur memasak makan malam. Luca dan Alberto lalu duduk dan menunggu makan malam selesai dibuat. Massimo lalu mengabarkan, kalau hari ini ada yang melihat lagi monster laut di tepi pantai. Kaget mendengar itu, Luca tanpa sengaja menyemburkan air minumnya ke Alberto. Akibatnya, sebagian wajah Alberto berubah ke wujud aslinya. Hampir saja identitas asli mereka ketahuan. Untung, mereka langsung sembunyi ke bawah meja. Namun, tidak bagi kucing peliharaannya Massimo. Dia memperhatikan semua yang terjadi di ruang makan barusan. Sepertinya dia tahu kalau Luca dan Alberto sebetulnya adalah monster laut. Karena insting seekor kucing tidak pernah salah dalam membedakan mana yang bau manusia, dan mana yang bau ikan. Julia lalu menjelaskan, tujuan Luca dan Alberto kemari adalah untuk mengikuti kejuaraan Portorosso. Massimo awalnya tidak mengizinkan Julia mengikuti lagi kejuaraan itu. Sebabnya adalah, Julia seringkali murung kalau selesai mengikuti kejuaraan karena selalu kalah dari Ercole. Namun, kali ini Julia meyakinkan ayahnya, kalau pada kejuaraan kali ini dia yakin akan menang. Karena sekarang dia punya Luca dan Alberto yang akan bergabung menjadi timnya. Massimo akhirnya pasrah dengan keinginan anak gadisnya itu dan mengizinkannya mengikuti kejuaraan Portorosso. Selesai makan malam, Julia lalu meminta mereka agar tidur di rumahnya saja. Kebetulan ada tempat kosong yang bisa dipakai untuk beristirahat. Keesokan harinya, kira-kira pukul 6:30 pagi, di pinggir pantai, muncul dua ekor monster laut. Mereka adalah Lorenzo dan Daniela, ayah dan ibunya Luca. Mereka tidak dapat menemukan Luca dimanapun. Itu yang membuat mereka memutuskan untuk naik ke permukaan. Siapa tahu, Luca ada di kota ini. Kita balik lagi ke Luca dan Alberto. Kaget bukan main, Luca tidak percaya apa yang dilihatnya pagi itu. Dia dan Alberto kembali ke bentuk aslinya. Apa yang terjadi, pikir Luca. Ternyata, usut punya usut, semalaman kota Portorosso diguyur hujan tanpa henti. Sedangkan mereka tidak menyadarinya karena tertidur pulas. Beruntung tidak ada satupun yang melihat mereka dalam mod monster seperti itu. Kalau tidak, bisa heboh dunia persilatan. Juliet, you make the delivery. Already making up. Ciao. Julia, Luca, dan Alberto sangat bersemangat mempersiapkan diri untuk menghadapi lomba ini. Setiap anak memutuskan untuk mengambil tugas masing-masing. Julia mengambil lomba berenang, Alberto mengambil lomba makan pasta, dan Luca mengambil lomba balap sepeda. Setiap hari, mereka berlatih meningkatkan kemampuan masing-masing. Sementara itu, Luca mulai senang dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Julia. Julia yang memang bersekolah, mengajarkan Luca banyak hal yang tidak diketahui oleh Alberto. Tentang bintang-bintang, planet, matahari, mesin pesawat terbang, dan lain sebagainya. Luca terkagum-kagum dibuatnya. Lama-kelamaan, Alberto mulai tidak senang dengan kedekatan antara Luca dan Julia. Dia mulai cemas, kalau Luca lebih sering bermain dengan Julia daripada dengannya. Dengan sedikit marah, Alberto kembali mengingatkan Luca tentang tujuan awal mereka mengikuti lomba ini, yaitu untuk memiliki sebuah Vespa dan mengelilingi dunia dengannya. And we can bring a telescope too.
Yeah. Soon you'll be ours. What do you think is gonna happen when they see your fish face? Just for a few days? Luca, sea monsters can't go to school. What do Di you tempat think? yang lain, Lorenzo dan Daniela masih terus berusaha mencari keberadaan Luca. Setiap anak di kota itu mereka siram dengan air satu persatu. Berharap salah satu di antara mereka adalah Luca. Lama-kelamaan, mereka mulai menyerah. Luca yang dicari-cari, tidak juga ketemu. Sedikit demi sedikit Daniela mulai menyadari kesalahannya, yang terlalu memaksakan kehendaknya sendiri kepada Luca. I was the one who tried to send him away. Di suatu siang, Alberto benar-benar kesal dengan Luca. Dia cemburu karena persahabatan di antara Luca dan Julia semakin erat. Tiba-tiba, Alberto mengambil alih kemudi sepeda dan mengendarainya dengan kencang hingga dia dan Luca tercebur ke laut. Luca lalu marah kepada Alberto kenapa dia melakukan hal itu. Keduanya pun kemudian bertengkar. Julia lalu menyusul mereka ke tempat itu. Emosi Alberto semakin menjadi-jadi ketika Luca mengungkapkan keinginan sebenarnya untuk bersekolah kepada Julia. Kesal mendengar hal itu, Alberto lalu mengungkapkan identitas aslinya. Julia langsung kaget melihat Alberto yang berubah menjadi monster laut. Dan, kekecewaan Alberto semakin meningkat ketika Luca meneriakinya monster laut. Lalu dia pergi meninggalkan Luca dan Julia berdua dengan hati yang sedih. I knew this would Sea happen. monster! Stay back! Luca? Scene kemudian berpindah ke kediamannya Massimo. Massimo nampak heran ketika Julia dan Luca pulang tanpa Alberto. Luca lalu bercerita kalau Alberto telah pergi meninggalkan mereka berdua. Tidak percaya dengan ucapannya, Massimo lalu pergi keluar mencari Alberto. Luca lalu mencoba menjelaskan kepada Julia kalau mereka masih bisa memenangkan lomba sekalipun mereka cuma berdua saja. Luca terus berusaha meyakinkan Julia. Tiba-tiba Julia menyiramkan air minum kepada Luca agar Luca berhenti berbicara. Namun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat sekarang. Ternyata Luca sama seperti Alberto, juga seekor monster laut. Sadar jika ayahnya kembali ke sini keselamatan Luca pasti terancam, Julia lalu menyuruh Luca untuk segera pergi dari Porto Rosso. Keselamatan Luca lebih penting dari sekedar memenangkan lomba ini, kata Julia. Lalu Luca akhirnya juga pergi meninggalkan Julia. Goodbye, Julia. Tanpa Alberto dan Julia, membuat hidup Luca terasa hampa. Lalu, dengan memberanikan diri, Luca kembali ke pulau tempat persembunyian Alberto. Di sana, kondisinya tidak lagi sama. Barang-barang semuanya berserakan, tidak lagi tertata rapi. Terlihat Alberto duduk sendirian di atas menara. Alberto lalu bercerita kalau dia sebetulnya kesepian. Hidup sendirian ditinggal sang ayah dari kecil. Luca yang mendengarnya lalu meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat. Dan berharap, Alberto masih mau menerimanya menjadi teman, dan bersama-sama lagi menggapai impian mereka yaitu memiliki sebuah Vespa. Luca lalu pergi, dan berjanji akan kembali lagi besok dengan membawakan Alberto sebuah Vespa impiannya. That many days? Hari kejuaraan telah tiba, dan semua peserta bersiap-siap untuk memulai lomba. Akhirnya Luca datang juga. Namun, kali ini dia berlomba atas nama pribadi, bukan timnya Julia lagi. What happens when you can't swim? Ciccio, hold still. Forza Giulietta! Dan perlombaan pun dimulai. Very bad idea! Hey, Vegra! Per mille cavoli, Guido, faster! Wow, this
Setelah menyelesaikan dua tantangan pertama dengan sukses, mereka kemudian memulai lomba sepeda. Julia, Luca, dan Ertole bersaing untuk memperebutkan juara satu. Namun, sayang bagi Luca, sepertinya cuaca tidak mendukungnya untuk memenangkan lomba. Langit tiba-tiba hitam. Awan-awan mendung mulai berkumpul, bersiap-siap menurunkan hujannya. Dan, ketika perlombaan tinggal sedikit lagi, hujan lalu turun, dan memaksa Luca untuk menepi, berhenti di bawah atap. Sayup-sayup, terdengar suara Alberto memanggil nama Luca. Dengan tergopoh-gopoh, dia datang membawakan payung untuk Luca, supaya tidak terkena hujan. Impossibile! Cheating! Arbitro! Stay right there! Alberto. Ertole yang menyusul di belakang Luca melihat kehadiran Alberto. Seketika timbul niat jahatnya. Sambil mengayuh sepeda, dia lalu menendang Alberto hingga tersungkur. Alberto basah kuyup terkena hujan, dan tubuhnya berubah menjadi monster laut. Ertole lalu berhenti dan berusaha menangkapnya. Mamma mia! Ciccio! Vai a pool! Melihat bahaya yang mengancam, Luca dengan refleks mengejar Alberto dan menyelamatkannya dari amukan massa. Dengan kencang dikayuh sepedanya sambil memboncengi Alberto, Luca lalu memutuskan untuk kabur dari kota Porto Rosso. Ertole tidak tinggal diam, lalu mengejar mereka. Dia berusaha untuk menangkap Luca dan Alberto dengan harpun. Julia yang posisinya tepat di belakang Ertole melihat satu kesempatan, lalu menabraknya. Dan terjatuhlah keduanya, sedangkan Luca dan Alberto sedikit lagi sampai ke pinggir pantai. Akan tetapi, melihat Julia yang terjatuh dan terluka, dia lalu mengurungkan niatnya untuk kabur kemudian berhenti. Masyarakat yang terkejut dengan wujud Luca dan Alberto, lalu berusaha menangkap mereka berdua. Massimo yang melihat hal itu lalu maju ke depan, pasang badan melindungi mereka. Luca dan Alberto memang pantas juara, setelah melihat kesungguhan mereka selama ini, pikir Massimo. Dia juga meyakinkan masyarakat, kalau sebetulnya mereka itu tidak berbahaya sama sekali. Lalu datanglah Lorenzo dan Daniela, mereka lalu memeluk Luca, bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mulai hari itu, sedikit demi sedikit, masyarakat Porto Rosso mulai menerima kehadiran monster laut. Give me that. Yeah. Akhirnya, momen perpisahan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Julia harus kembali ke Genova. Karena, masa liburannya telah habis, dan saatnya masuk sekolah kembali. Awalnya Luca sangat sedih karena akan ditinggal oleh Julia, namun Alberto telah mempersiapkan sebuah kejutan untuknya. Alberto menjual kembali Vespa yang baru saja mereka beli dengan uang hasil lomba kemarin, lalu membelikannya tiket kereta api ke Genova, supaya Luca bisa bersekolah. Luca terperangah tidak percaya, apalagi ditambah dengan kedatangan ayah, ibu, dan juga neneknya di sana. Alberto berhasil membujuk ibunya Julia, agar mau menerima Luca untuk tinggal dan bersekolah dengan Julia di Genova. Sementara dia sendiri, akan tetap tinggal di kota Porto Rosso, bersama You got me Massimo. off the island, Luca. Piacere. Girolamo. Sampai di sini, selesai sudah alur cerita dari film Luca. Mudah-mudahan, kamu semua menikmati dan terhibur. Sampai jumpa lagi di alur film lainnya.